Apakah kalian pernah mendengar cerita dari ikan mas? Bagaimana susahnya ia hidup di dalam empang milik Pak Haji. Singkat cerita, aku menolong mereka dan membawa sebagian dari mereka untuk pulang ke rumah. Malam harinya, saat mereka tidur lelap, aku masukkan mereka satu persatu ke dalam cairan yang tidak akrab dengan minyak. Aku masukkan rempah-rempah supaya mereka tidak sadarkan diri. Setelah mereka lemas, aku angkat mereka ke permukaan. Kemudian aku masukkan satu buah benih ayam sebagai pengganti benih-benih ikan yang telah terlupakan. Aku harap ikan-ikan bisa merasakan bahagia meski dengan benih-benih dari ayam. Aku juga memasukkan beberapa biji kacang tanah dan kusemat dengan tusuk gigi supaya tidak keluar. Kita biarkan dulu ikan yang lelah ini beristirahat. Perlahan tubuhku bergeser ke arah papan berisi tahu kuning. Aku sengaja membentuk perasaan pada tahu supaya hidupnya penuh cinta dan tidak monoton. Sisa-sisa perasaan tahu yang tidak berbentuk aku masukkan ke dalam wadah. Kemudian aku lumatkan menjadi serpihan-serpihan kecil tak berbentuk. Di sini aku juga mulai meracik ramuan rahasiaku. Ramuan memabukkan yang mampu membuat anak mertuaku jatuh cinta. Sengaja aku menambahkan cairan hijau dan diam-diam aku masukkan sebongkah benih ayam. Tanpa mereka sadari, sedikit demi sedikit aku membuat mereka lunak hingga hancur dan benar-benar lumat. Aku tidak ingin membuang waktu sebab sebelum tepat jam 12 ini semua harus terselesaikan. Ramuan halus yang telah kumasak aku masukkan ke dalam corong merah, corong yang paling dicari oleh seluruh makhluk semesta. Setelah semua ramuan masuk ke dalam botol, segera aku sekap supaya mereka tidak bisa keluar. Aku berusaha memberi sedikit guncangan sebagai shock terapi untuk rempah-rempah ini. Tanpa mereka sadari, aku membuka botol ini dengan cara yang sangat unik. Sebab aku terlalu bosan dengan cara-cara yang telah ada. Aku memindahkan ramuan penuh cinta ini ke dalam sebuah wadah putih yang tentu saja sudah kubersihkan dari segala hal negatif. Tidak lupa aku menaburkan serbuk-serbuk keajaiban dan kenikmatan, serta menambahkan potongan-potongan daun beraroma bawang dan sayatan-sayatan daun kemangi. Aku mengaduk dengan seksama sampai aku tersadar aku harus segera menggoreng tahu-tahu penuh cinta. Tahu-tahu penuh cinta ini aku bolak-balik sampai mereka benar-benar lupa pada masa lalunya. Dan setelah mereka mengeras, aku segera mengangkat mereka untuk melaksanakan ritual yang tidak pernah mereka bayangkan. Tahu tak berbentuk telah bersatu dengan tahu penuh cinta. Selanjutnya aku akan merawat beberapa butir anak ayam yang sudah tidak nyaman berada di dalam cangkang. Bahkan mereka mengatakan jika di dunia luar itu sangat menyenangkan. Tapi aku yakin setelah mereka lahir ke dunia luar pasti mereka akan menyesal. Sebab bisa dipastikan mereka akan diorak-arik bersama bumbu-bumbu, bahkan dipindah-pindah dan dituang tanpa perasaan sedikit pun. Anak-anak ayam yang sudah tercerai-berai telah bertemu dengan serpihan-serpihan tahu dan berkumpul dengan potongan-potongan kecil daun-daun yang berasa bawang. Mereka dikomporin hingga lemas, lalu tibalah ritual ini. Ikan-ikan dari empang Pak Haji kini pindah dan berdansa di dalam kuali. Sulit dijelaskan bagaimana perasaan mereka saat ini, sebab mereka hanya mampu diam dan pasrah. Bahkan mereka tidak protes sedikit pun saat dibungkus dengan sayatan daun pisang, dan mereka juga dibekali dengan rempah-rempah beraroma wangi. Hanya satu cita-cita dan harapan para ikan emas, jika nanti mereka akan menemui kehidupan yang sangat indah, sangat beraroma dan bisa bermanfaat untuk dunia. Ini ritual terakhir. Mereka dimasukkan ke dalam kubangan yang berisi cairan panas yang tidak akrab dengan minyak goreng. Bahkan mereka juga harus dipanggang. Mereka berteriak dan mengeluarkan aroma yang sangat nikmat. Ritual telah berakhir. Spill hasil akhir. Bingung mau masak apa? Nonton di EBM aja.